Sebelum acara pengajian secara virtual bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas, maksud saya jamaah Masjid Al-Ikhlas. Sebelumnya malah kita panjatkan puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya diberikan nikmat sehat, kuat di dalam masa pandemi ini. Juga Bapak sekalian, Bapak Ibu sehat, dijauhkan dari COVID, dan yang kemarin terpapar alhamdulillah sudah sembuh, dan bagi warga kita yang sekarang masih terpapar semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Dan jangan lupa kita mohon salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan umat Islam di akhir zaman. Bapak sekalian, untuk pengajian Ahad pagi saat virtual ini yang perdana, insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz kita, Bapak Eko Agus Yono, beliau dari UGM, dan bertempat tinggal di Citarimas. Tapi KTP-nya sudah tidak di CRM. Dan Bapak sekalian, nanti waktu tidak terlalu lama, kita perdana, dan nanti setelah ini kita akan ngobrol sedikit, mungkin silaturahmi, kemudian juga nanti ada beberapa informasi dari takmir, nanti akan kita sampaikan. Demikian Bapak sekalian, untuk pengajian Ahad pagi ini, nanti nunggu jamaah yang lainnya masuk bergabung. Saya kira waktu karena sudah menunjukkan jam 6:10, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan pada Ustadz Eko Agus Yono untuk dimulai itu pengajian Ahad pagi ini. Monggo, silakan Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Takmir, Pak Wadi, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Marilah pertama-tama dan kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bisa bertemu walaupun hanya dalam virtual. Ya. Saya mudah-mudahan hambatan pertemuan fisik ini tidak menjadikan kita renggang pula dalam bersilaturahmi. Dan salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan tetap menjadi umat beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti disampaikan Pak Tamir tadi, kita mulai ya varian baru dalam bersilaturahmi di antara kita. Itu kita pada pagi hari ini kita mencoba melakukan pengajian secara virtual. Ini saya sebagai korban pertama jadi ora itu pengajiannya itu. Jadi saya diminta oleh teman-teman untuk mengisi. Ya mudah-mudahan nanti kita saling bergiliran kalau tidak mendapat ustadz dari luar. Saya kira di GRM tidak kalah banyaknya ustadz ini. Nah, Pak Al-Mukarram, Ustadz Nur Rahman ini sudah sangat terkenal di DIY itu, nyebut namanya aja udah gemeter itu. Dan ada Ustadz Profesor lagi, Ustadz Dadan ini ya. Dan kita juga tidak ketinggalan ada Ustadz Rahmadi yang dari Jakarta itu bisa untuk mengisi, beliau direktur itu, jadi pejabat negara sering isi kemana-mana. Mungkin bisa kita minta, dan juga Ustadz yang lain di KRM termasuk Ustadz pengurus Kausa ini Pak Sinar Baryadi. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya mungkin coba untuk memberikan pengalaman dan juga wawasan terkait dengan apa yang diketahui pagi hari ini ya, bagaimana kita tetap sehat dan produktif ya, terutama di masa pandemi ini. Nah, Bapak-Bapak sekalian, saya sedikit memulai karena kita masih di suasana pandemik dan saya selalu mengingatkan supaya kita harus tetap hati-hati. Sebetulnya kita ketahui bahwa pandemik itu tidaklah merupakan hal yang baru. Jadi kita nggak usah kerumunan, nggak usah kagetan, nggak usah keweden itu, bahwa sebetulnya pandemik itu sudah lama ya, sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, ya, bahkan mungkin lebih. Sejak manusia diciptakan itu sudah ada pandemik sebetulnya. Cuman pada itu kan belum ada catatan rekod bahwa ada pandemik. Bahkan beberapa suku di Amerika Selatan itu
punah gara-gara pandemi dan seterusnya. Nah, dalam Islam kita ingat pada zamannya Khalifah Umar ya, bin Khattab itu ada satu wilayah di Sam ya, sekarang namanya Syria, itu juga malah mengalami pandemi. Kurang lebih 25.000 pasukan muslim itu wafat karena pandemi, ya, termasuk beberapa gubernur, mulai dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Umar bin Jabal, Abu Sufyan, dan anak. Beliau adalah wafat pada saat pandemi itu berjalan ya, pada waktu itu. Dan oleh salah satu gubernurnya yang sangat sampai sekarang ini sangat fenomenal, yaitu Amr bin As, beliau menyuruhkan untuk pergi ke gunung-gunung atau bukit yang tidak ada orangnya, sepi. Ini yang dikatakan sebagai physical distancing pertama kali yang ada dalam sejarah Islam. Jadi kita diminta, maka kita betul kalau kita selama mengalami pandemi kita diarahkan untuk physical distancing. Jadi saling berpencar. Jadi jangan berkerumun. Kalau dulu berkerumun guyup itu menyenangkan dan kita rindukan, sekarang itu guyupnya itu tidak harus berkerumun. Ya. Maka kita harus jauhi berkerumun itu. Bukan berarti kita menolak ya. Mungkin suatu saat kita pernah bertemu tetapi kita jatuh menjaga jarak. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam era modern juga kita pernah mengalami masa pandemik. Pada tahun 1300-an itu kita kenal namanya Black Death. Ini disebabkan oleh Yersinia pestis, yaitu bakteri yang dibawa oleh tikus. Ini merenggut kurang lebih hampir 30-50% populasi penduduk Eropa. Jadi Eropa itu habis, tinggal hampir separuhnya karena pandemik ini. Kemudian flu Spanyol sangat terkenal pada era modern, itu juga menjangkiti kurang lebih 500 juta penduduk, jadi sepertiganya. Penduduk dunia itu terjangkiti flu Spanyol. Jadi dunia itu sepertiganya pernah mengalami itu. Dan bahkan yang wafat itu diramalkan kurang lebih antara 50 sampai 500 juta dari 500 penduduk yang terjangkiti penyakit tersebut. Tentu pada zaman itu tidak semodern sekarang. Jadi mengapa korbannya sangat banyak sekali. Nah, pada pandemi COVID ini, itu sekarang ini sudah 190 juta kasus ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan flu Spanyol sekitar 500 juta, kita itu ada 190 juta kasus. Dari 190 juta kasus itu, Indonesia itu ada sekitar hampir 3 juta yang kena COVID ya. Dan sekitar 2,2 jutanya itu sudah sembuh. Ya, dan di dunia itu dari 190 juta kasus itu 4 jutaan wafat ya. Dan tertinggi itu di Amerika bahkan, negara yang paling modern di dunia. Indonesia itu nomor 15-nya. Jadi sekitar sekarang ini sekitar 70-an ribu. Ya, Amerika lebih banyak lagi, sekitar 600 ribuan. Nah, tapi ya masih belum sebanyak flu Spanyol yang 500 juta. Kita masih 190-nya. Jadi nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sedikit gambaran. Jadi di dunia ini kita lihat trennya, alhamdulillah ya, kalau kita di dunia itu sudah mulai menurun, tren di dunia itu, total tren dunia. Jadi kita sudah mulai menurun. Ya, walaupun di Indonesia itu kita naik, ya, ini naik yang sangat signifikan pada bulan-bulan ini, ya. Terus kemudian, tapi kita nggak usah khawatir, ya, karena seperti kalau saya goes itu, setelah tanjakan itu pasti ada turunan. Jadi nggak mungkin goes itu nanjak terus, walaupun di Kaliurang pun nanti pulangnya pasti menurun. Jadi kalau Pak Winarto goes itu ya nggak usah khawatir, pastilah tanjak pasti ada turunan. Sama dengan pandemik ini. Setelah naik itu pasti akan turun. Ini bisa kita lihat di India yang dulu dihantam habis-habisan oleh COVID itu, yang sampai kesulitan tempat untuk memakamkan, itu sudah turun India itu. Sudah turun India. Ya. Kemudian Brasil juga yang mengalami hal serupa, itu juga sudah turun. Dan bahkan beberapa negara yang dulunya sumber pandemik, epicentrum pandemik, ya seperti China, itu udah lama turun. Sejak bulan awal tahun sudah turun dia, dan sekarang sudah flat. Kemudian negara-negara yang memang bagus secara strategi seperti New Zealand sama Swedia itu juga naik dan juga akan turun. Tapi ini gini Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah terlalu risau bahwa kita seolah kalau nggak ada akhirnya. Insya Allah dengan izin Allah itu akan turun. Ini kan semua sudah mengalami hal yang sama.
Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di dunia itu coronavirus pun sebetulnya itu bukan hal yang baru. Ya. Di dunia itu sebetulnya ada sekitar 7 jenis coronavirus. Tapi dari 7 jenis coronavirus itu, yang menyebabkan penyakit itu hanya 3 jenis, yaitu SARS-CoV-2, MERS-CoV-2, dan COVID. SARS ini yang dulu kita kenal menyebabkan sindrom pernafasan akut, kemudian MERS itu waktu di Timur Tengah, yang waktu itu kita, kalau mungkin Pak Nur bisa lihat lebih detail itu ya, kalau kita ke Timur Tengah harus divaksin supaya tidak terjangkit MERS-CoV-2 ya. Kemudian COVID yang sekarang ini yang muncul di Wuhan, dimulai dari Wuhan di Tiongkok pada tahun 2019 kemarin. Dan sekarang sudah menyebar hampir seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mengapa ini begitu cepat menyebar? Karena dia melewati percikan air liur. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kuncinya itu adalah menjaga air liur masing-masing. Jadi selama air liur itu tidak kemana-mana, insya Allah aman. Jadi nggak usah khawatir. Yang dijaga itu adalah air liur. Maka kita perlu pakai masker kalau ketemu orang. Jadi selama air liur tidak kena kemana-mana, insya Allah aman. Maka kalau orang takut ketemu sama penderita sampai larinya setengah mati itu, di kemudian itu kayak apa itu. Sebenarnya kalau selama air liur tidak kena ke kita, itu insya Allah aman. Nah, sehingga karena apa? Karena air itu akan menyentuh tangan atau wajah orang terinfeksi, dan kita diarahkan begitu pegang apa, kita jangan pegang ini, mata, hidung, pokoknya yang terkait dengan jalan muskuler. Jadi begitu kita kena, kita bersihkan, insya Allah itu aman, tidak ada masalah. Walaupun tinggi ada sering terjadi, tapi itu tidak jarang ditemui. Nah, inkubasinya itu maka 12-14 hari, sehingga kita memakai isolasi sekitar 14 hari supaya kita bisa aman. Karena inkubasinya sekitar 12-14 hari. Nah, Bapak sekalian, mengapa sesama coronavirus COVID itu sekarang itu begitu menjadi perhatian? Ya, kalau kita terkena SARS atau MERS itu kita langsung parah itu. Ya. Jadi walaupun death-nya itu yang meninggal itu sedikit, tetapi dia lebih parah. Sementara kalau COVID itu mengapa yang meninggal itu banyak dan kasusnya lebih banyak dari SARS dan MERS, itu karena dia cepat sekali penyebarannya. Ya. Walaupun mortality-nya, tingkat kematiannya itu tidak setinggi SARS dan MERS. Tetapi yang menjadi bahaya itu adalah dia menyebar dengan cepatnya itu. Ya, penyebarannya lebih mudah daripada SARS dan MERS. Ini yang kemudian menjadi perhatian. Ya. Untuk itu maka kita jaga sehingga itu tidak dapat menyebar. Kuncinya tadi taat pada protokol, dan kuncinya lagi itu penyebarannya dipegang bahwa itu ada lewat droplet atau air liur kita yang menyebar kemana-mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sih gambaran tentang virus coronavirus tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai seorang Muslim? Ya. Jadi dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang ditulis oleh Bukhari dalam Ibnu Majah halaman 470, ada hadis yang menarik itu. Kita kadang lupa dengan hadis ini. Ya. Ada 2 kenikmatan yang dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dalam sebuah bukunya Ibnu Battal mengatakan bahwa seorang tidak dikatakan memiliki waktu luang hingga ia juga memiliki badan yang sehat. Nah, barang siapa memiliki tersebut, waktu luang dan badan sehat, tentunya biar bersemangat agar jangan ia tertipu dengan meninggal syukur pada Allah atas nikmat yang diberikannya. Syukur pada Allah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, barang siapa dia syukur, maka ia adalah orang yang tertipu. Ya, maka makin kita nikmati. Dan dalam satu bukunya lain, Ibnu Jauzi mengatakan, terkadang orang itu memiliki badan yang sehat, akan tetapi ia tidak memiliki waktu yang luang, karena kita sibuk dengan cari penghasilan. Tapi satu sisi ada orang yang memiliki waktu yang luang, tetapi badannya tidak sehat. Nah, jadi apabila nikmat itu, waktu luang dan sehat itu dimiliki seorang, lalu rasa malas mendominasi dirinya untuk melakukan taat kepada Allah, maka dialah orang yang tertipu. Ya, kita harus benar-benar memanfaatkan waktu luang dan kesehatan kita. Dengan cara apa? Mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Dengan cara apa? Cara mensyukuri, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, diri jamaah sekalian dirahmati Allah,
Selanjutnya kita perlu sadari bahwa dunia ini sebenarnya adalah merupakan ladang amal yang nanti akan kita panen di akhirat nanti. Di dunia itu bukan tujuan, tujuannya nanti. Jadi tujuannya di akhirat nanti. Maka di dunia ini kita harapkan ya namanya ladang amal ya. Mari kita gunakan ladang kita tanami, kita rawat ladang kita hingga ladang kita menjadi subur. Kalau subur nanti akan dipanen. Semakin kita merawat ladang kita, ladang amal kita, insya Allah panen juga akan semakin bagus. Semakin kita rajin merawatnya dan tak lupa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan ladang kita tanam menjadi ladang yang subur, berbuah dengan banyak sekali tanpa penyakit dalam prosesnya, insya Allah kita akan memanen buahnya nanti. Sama dengan kehidupan kita. Maka kita isi waktu luang kita, kesehatan kita dengan banyak beramal dan jauhi maksiat. Karena kalau kita tetap pada maksiat, maka kita adalah orang-orang yang tertipu. Sehingga mari kita manfaatkan waktu luang kita, waktu sehat kita dengan semakin beramal, menanami ladang kita di dunia ini, sehingga besok kita bisa panen di akhirat nanti. Sebagai kehidupan kita berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menjaga kesehatan kita dan waktu luang kita, sehingga kita bisa melewati pandemi dengan baik, ada beberapa tips sehat yang mungkin bisa sampaikan pada pagi hari ini. Pertama itu adalah kurangi makanan yang manis. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, manis itu memang enak ya. Ya kalau nggak manis, apalagi orang Jogja itu kalau nggak manis itu nggak menarik. Saya waksakan orang Jawa tengah bagian timur utara, itu makanannya serba pedes, asin. Wes itu ra enak, makanya orang Jogja makan tidak enak itu. Mas Jogja itu bingung, kok ono oseng-oseng pakai gula Jawa. Saya bingung itu. Itu ono pirang perkara gitu. Jenenge oseng-oseng ya pedes, asin itu. Di sini tuh dikasih gula Jawa. Nah, sehingga ini harusnya dihindari. Ya, kurangi makanan yang manis. Kalau perlu tidak usah minum teh, minum kopi itu nggak perlu pakai gula. Atau dikurangi gulanya. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah makan sayur dan buah. Nah, ini sayur dan buah ini nggak perlu mahal-mahal. Yang penting sayur. Ono kangkung yo kangkung, ono bayam yo bayam, ono kol ya kol itu. Harus makan itu sayur dan buah. Buahnya juga nggak harus mahal. Apapun buah bisa dimakan. Karena buah itu mengandung antioksidan yang bisa menjaga tubuh kita. Dan yang ketiga, ini adalah tetap bergerak aktif. Ya, walaupun tidak harus goes seperti Pak Win dan Bu Win, ya, atau Pak RT, Pak Bambang itu, ya minimal kita ada aktivitas fisik paling enggak 15-30 menit. Entah jalan kaki, entah bersih-bersih rumah, entah nyuci motor, nyuci kendaraan, ya, atau bongkar-bongkar rumah, nah, itu harus aktif. Kemudian jangan lupa cukup minum air putih. Nah, air putih minimal 8 liter sehari. Ya, sehingga suhu kita menjadi stabil. Ya, air putih itu kan gratis. Ya, sekarang mungkin bisa butuh atau mungkin beli nggak apa-apa, tapi harganya terjangkau. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita harus cukupi kebutuhan vitamin kita, paling tidak vitamin C dan D. Ini yang vitamin paling penting ya, untuk sekarang ini. Vitamin D ini adalah vitamin untuk menstimulus imun, untuk menghalau virus dan bakteri. Ya, vitamin D itu akan meningkatkan antibodi kita, sehingga kita cukup antibodi untuk melawan virus dan kuman. Karena virus dan kuman itu yang bisa menyembuhkan antibodi kita. Nah, sekarang bagaimana kita tingkatkan antibodi kita sehingga virus kuman itu lari. Nah, caranya bagaimana? Kita kasih vitamin D. Nah, vitamin D itu bisa berada dari sinar matahari, nanti pagi-pagi kita kerja bakti itu bagus itu. Sambil kita social physical distancing itu, kita mandi sinar matahari. Ya, sehingga vitamin D yang ada di kulit kita ini akan terstimulasi. Jadi antibodi vitamin D ada di tubuh kita, namanya provitamin D di bawah kulit kita ini. Jadi kalau kita makanya Pak Tani atau orang suku Baduy itu sia-sia nggak kena COVID, ya mereka pagi itu ke sawah itu. Ya, jadi kalau ke sawah mau bermandi berjemur dengan sinar matahari itu, maka petani-petani sehat-sehat itu. Pagi udah gue ke sawah, macul, luas macam-macam itu. Sehingga dia vitamin D muncul, sehingga dia sehat-sehat. Nah, kita itu kan matok, nggak kemana-mana. Nah, kapan vitamin D masuk ke tubuh kita? Ya, maka kalau kita di rumah nggak kemana-mana, ya kita suplai vitamin D. Ya, bisa dari telur, ikan, susu, atau keju, atau makan-makanan yang ada protein yang tinggi. Bisa vitamin D, kita suplai dengan vitamin C. C itu banyak ya. Sebenarnya dari murah sampai yang mahal, ya monggo buah-buahan jeruk, buah mangga, buah pisang,
buah-buah kates dan seterusnya itu bisa kita pakai untuk meningkatkan vitamin C. Paling tidak C dan D ini kita tingkatkan sehingga tubuh kita itu menjadi cukup untuk bisa melawan musuh yang tidak kelihatan itu. Vitamin D ya, kalau ada lebih kita bisa beli, kalau enggak ya cukup dengan sinar matahari berjemur ya, atau kita makan makanan telur atau mungkin ikan ya yang kaya dengan vitamin D dan juga buah untuk vitamin C. Selanjutnya mari kita berpikir positif ya. Dan kita stres maka kita jangan bingung takut. Kita sharing seperti kali ini kita bagus sekali. Kalau pagi ini maka kalau kita bisa rutin ngobrol-ngobrol Zoom kayak gini itu kan kita bisa ngilangkan stres ya. Karena kan kita nggak bisa ketemu langsung. Ya. Kita senang itu ketemu Pak Ramadi di Jakarta, Pak Wid di rumah yang bagus itu di walaupun jauh, Pak mungkin juga nanti Pak Taufik atau mungkin juga yang lain itu. Sehingga kita menjadi senang kita ketemu sama teman sehingga kita bisa berpikir positif dan mengurangi stres, bingung dan rasa takut itu. Ya, mari kita saling kuatkan tetangga dan teman kita itu juga sebagai obat ya. Jadi kalau kita stres ya ngomong sama koncone gitu dan saling tetangga saling mendukung sehingga kita menjadi guyup ya. Kemudian beribadah, baca buku, mungkin dengarkan musik dan jangan lupa ikuti anjuran pemerintah dan jauhi dari hoax. Ini hoax itu banyak sekali ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari hoax ya. Ini hoax itu banyak itu, makanya kalau saya rodok marah-marah dengan hoax itu kan, karena hoax itu bisa otak kita itu bisa ikut-ikutan hoax itu. Nah kalau otak sudah kita hoax itu, wah kita susah dikandani. Gitu. Maka jangan sampai kita jatuh pada hoax ya. Kita ikuti apa yang disarankan pemerintah secara resmi, dan mudah insya Allah kita akan bisa mulai pandemi dengan baik. Ya saya kira itu, karena tadi pesannya singkat saja, maka saya nggak panjang-panjang saja. Ya mudah-mudahan yang singkat ini dan kajian perdana bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Ini Pak Nur sudah mulai didih dari berjemur itu, sudah keluar dari rumah itu. Jadi ini sudah siap-siap meningkatkan vitamin D-nya, diganti ke bapak-bapak sekalian. Ya saya kira itu. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Wardi. Alhamdulillah falatakunana minal mutarim. Ya jika ada kesalahan kesempatan dari saya, jika berdasarkan dari Allah, dan jika dari saya maka mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang saya sampaikan dan mengampuni segala khilaf dan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi ceramah rohani dan beberapa hal yang disampaikan Bapak Ustadz Eko Agustiono. Terima kasih, karena tadi yang paling perlu kita perhatikan adalah menggunakan kenikmatan sehat dan waktu luang ya, itu yang paling penting. Dan beberapa tadi sampaikan beliau beberapa hal mencakup perihal pandemi ini, mungkin tidak perlu takut, tapi tetap kita melakukan hal-hal yang memang sesuai anjuran kesehatan dan disampaikan ya, prokes dan lain-lain. Jangan sampai kita menjauhi orang yang terpapar ya, tapi juga kita harus hati-hati dengan apa yang disampaikan tadi beliau, hal-hal yang bisa mengakibatkan penyebaran virus tersebut ya, tadi sudah dipaparkan beliau. Bapak-bapak sekalian, mungkin itu disampaikan Ustadz Bapak Eko Suyono. Selanjutnya sebelum saya tutup, nanti ada beberapa yang perlu saya sampaikan, tapi lebih baik kita minta doa dari Bapak Haji Nur Rahman, berikan mimpin doa untuk keselamatan para jamaah sekalian, khususnya untuk keluarga kita yang terpapar, dan khususnya semoga mereka cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas di warga atau di jamaah muslim di Masjid Al-Ikhlas. Monggo Pak Nur, waktu dan tempat kami persilahkan. Masih di mute Pak Nur, di unmute rumiyin. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para ustadz, para kiai, para pinispo yang sungguh kami muliakan,
Jadi banyak pencerahan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Eko Suyono yang ini menjadi inspirasi kita semua. Intinya kita sama-sama untuk menguatkan semangat kita. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 juga kita tetap berdoa, berikhtiar kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga masa-masa pandemi ini akan segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali, dan kita perkuat tali silaturahim kita walaupun tidak bisa hadir secara langsung, tetap kita memberikan motivasi, semangat kepada yang lain. Dan tentunya kalau mungkin saya dan kawan-kawan sering menyampaikan kalau kita kuat dengan 5M, saya tambah dengan 1M lagi, yaitu memaksimalkan doa. Ya, mudah-mudahan dengan doa apapun yang kita panjatkan, walaupun menggunakan bahasa kita atau sungguhnya menggunakan bahasa batin, sungguh Allah mendengarkan doa kita semua. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita panjatkan bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang Bapak harapkan, Bapak Ibu sekalian harapkan, Allah mendengarkan, mengabulkan doa kita semua. Kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh kita. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wassalamatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Bismillahilladzi la yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma shif 'anna minal bala wal waba wal corona wa jami'il amradi wa mautil fujati wa ta'uni ma la yaksifu ghairuk. Allahumma shif 'anna minal bala wal waba wal ghala'i wal corona wa jami'il amradi wa mautil fujati wa ta'uni ma la yaksifu ghairuk. Allahumma shif 'anna minal bala wal waba wal ghala'i wal corona wa jami'il amradi wa mautil fujati wa ta'uni ma la yaksifu ghairuk. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribana wa min kulli syarri ba'idna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati kalimatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan panjatan doa dari Masjid Al-Ikhlas bisa membukakan pintu langit. Semoga Allah segera mengangkat wabah dan musibah ini, dan mudah-mudahan warga Perumahan Citering Mas, khususnya jamaah Masjid Al-Ikhlas, diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan kita bisa beraktivitas kembali. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Nur atas doanya untuk jamaah sekalian. Sedikit sebelum kami tutup, kami informasikan Bapak sekalian, Bapak Ibu, bahwasanya besok pada tanggal 20 di hari Selasa kita akan tetap melaksanakan hewan kurban dengan hewan kurban sapi 4, kambing 4. Kemudian untuk panitia kita hanya sekitar 25 orang ya. Kami harap untuk Bapak Ibu sekalian yang sekarang ada, kami menghimbau bagi yang memang tidak terkait di tim penyembelihan tetap di rumah, dan untuk melihat atau mengikuti acara kurban bisa pakai link di YouTube. Nanti Pak Ferry sudah buatkan linknya, jadi untuk Sohibul juga nanti bisa mengikuti lewat akses medsos ya. Jadi nanti semuanya tidak harus datang ke sana. Intinya sudah kita persiapkan, nanti Pak Ferry sudah menyiapkan semuanya. Jadi kami mohon untuk anak-anak juga kami harap untuk tidak boleh untuk keluar atau melihat di area. Kemudian nanti urutan kegiatan, insya Allah pagi hari ini kita akan melihat di area, apakah nanti ada yang perlu bagaimana, kita akan lihat, dan mungkin kerja bakti sedikit untuk penggalian lubang dan beberapa hal mungkin yang bisa kita lihat nanti. Kemudian nanti rencana besok sore kita akan melakukan fogging mungkin setelah asar ya, baik di area Blok CD, nanti sekalian mau kita semprot di area penyembelihan sekalian. Nanti mohon izin Ustadz Bambang untuk armadanya dan alat-alat nanti kita minta mohon bantu persiapkan untuk kita lakukan besok sore. Sebelum sapi datang semuanya, kalau bisa kita sudah semprot semuanya di lingkungan di area penyembelihan. Demikian Bapak sekalian yang saya informasikan. Sebelum saya akhiri, mungkin dari para ustadz atau bapak-bapak yang mau ada sedikit menyampaikan, kami berikan waktu sejenak, monggo Pak Eko, Pak Nur, atau Pak Yogi, atau yang lainnya, Pak Dadan, Pak Bambang. Sekedar menginformasi Pak Takmir, insya Allah Blok B tidak mengadakan sholat id karena sesuai dengan edaran saya sarankan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Artinya seumpama mungkin ada yang kurang puas ke masjid, kita juga mohon tetap menjaga protokol kesehatan. Artinya yang boleh ke sana yang tetap sehat, dan mungkin syukur bisa nanti ada pemantauan menekan suhu itu, cekan suhu atau yang lain lah, monggo silakan. Tapi secara dari kelompok RT kita sarankan untuk tetap sholat di rumah masing-masing. Ini informasi dari Blok B, Pak Wardi. Iya, Pak Kauridin, ada informasi dari Blok A, Pak? Pak Kauridin sudah keluar ya? Saya Pak Ketua. Iya, monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi malam saya sempat dijapri sama Pak Dukuh Karamojo itu, sesuai edaran Bupati Sleman, kalau di situ kan dilarang untuk membuat sholat id di masjid. Tapi saya sebagai RT, karena di sini jamaah, tapi saya juga sebagai RT, tapi tolong dipikirkan benar-benar untuk prokesnya Pak Wardi. Jangan sampai saya ditegur sama Pak Dukuh kalau mau mengadakan, kalau tidak mengadakan ya itu kita harus sholat di rumah. Tapi saya minta tolong benar-benar di prokesnya, ataupun kalau mau mengadakan tolong saya
betul-betul biar saya nggak ditegur sama Pak Dukuh. Sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau mau mengadakan, saya tolong dipikirkan yang betul Pak Wardi. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak RT. Jadi itu Pak RT. Jadi saya sampaikan, belum ada keputusan pasti ya. Semalam juga baru rembukan-rembukan di grup. Jadi monggo nanti kita pikirkan kembali, kita apakah mau dilakukan atau tidak. Ya sesuai anjuran. Saya tidak mau berandai-andai, nanti tetap kita kesepakatan bersama Pak. Karena ini jamaah ya, bukan Pak Wardi, bukan Pak Bambang, dan bukan Pak Nur. Nanti kita yang terbaik mana, kalau memang itu anjuran, kita ikuti anjuran, ya nggak ada masalah. Ya, tetap yang penting sholat 5 waktunya. Kalau sholat kan masih sunnah ya. Begitu Pak Nur, Pak Eko, nanti kita sepakati bersama mau dilakukan atau tidak. Kalaupun tidak juga nggak ada masalah gitu ya, karena memang kita mencari yang terbaik untuk jamaah, dan tentunya saya tidak mau sesuatu yang terjadi di lingkungan tempat kita. Demikian Pak Bambang, Pak Nur. Saya Pak Wardi. Pak Wardi, assalamualaikum. Salam. Pak Wardi, kita sebaiknya putuskan saja, karena ini kan memang kondisinya tidak kondusif ya. Kalau saya sih sebaiknya, kita kan ini udah ada perwakilan takmir, udah jelas ada ya, dan memang pada akhirnya sebaiknya kalau saya sih ikuti aja saran tahun ini, kita tidak usah mengadakan sholat berjamaah, untuk kita melaksanakan sholat di rumah masing-masing, karena bagaimanapun juga kita tidak tahu resiko yang akan terjadi, dan resiko itu akan kembali ke kita akhirnya. Jadi baik kita insya Allah tidak mengurangi pahala daripada sholat. Jadi asal di rumah juga kita sama-sama melaksanakan sholat sunnah itu ya. Terima kasih. Saya kira itu kita putuskan saja, jangan ditunda-tunda lagi, karena itu akan menjadi masalah. Ini kan sudah 3 hari lagi, 2 hari lagi gitu ya. Siap ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dadan. Dengan masukan beberapa Bapak sekalian. Pak Wardi, saya juga ini, saya melengkapi. Tadi kan sudah disampaikan Pak Nur, Pak Bambang, Pak RT, Pak Dadan. Saya kira beliau sudah dengan pertimbangan dari beliau-beliau, saya kira kok saya lebih cenderung tidak ada. Ya. Nanti di rumah masing-masing, tetapi nanti mungkin mohon bantuan Pak Nur mohon bantuan untuk men-sharingkan tata cara itu sholat id di rumah masing-masing. Berikut mungkin teks khotbahnya itu, sehingga mungkin jamaah yang belum tahu cara sholat id itu bisa mengikuti panduan nanti. Jadi mohon Pak Nur kan ini yang paling ngerti lah untuk era gitu tuh. Nah dengan itu kan jamaah menjadi lebih lega, karena kan mungkin nek sholat ning omah iki carane kepriwe iki nyong ora ngerti lah iki. Nyong kan ngertine ning masjid apa ning lapangan ya isim wis kencot kon sholat id kepriwe gitu. Jadi monggo Pak Nur nggih, ini di hari ini. Nyun saya usul sedikit. Bapak Ibu, bagaimana kalau kemudian kita juga sebagai takmir itu memfasilitasi, misalkan Pak Nur Rahman pas khutbahnya, Pak Nur Rahman khutbah, kita berikan zoom kayak gini, untuk nanti sholatnya kita masing-masing gitu. Tapi kalau khutbahnya kan bisa di zoom kan. Kalau sholat saya nggak tahu hukumnya bisa dijumkan, nggak bisa. Paling tidak nggak tahu paling tidak khutbahnya. Saya kira ini akan lebih menarik supaya kita bisa mendengarkan juga khutbah daripada Pak Nur. Nanti zoomnya kan akan langsung dipakai untuk kurban juga. Nah, saya kira menarik, kalau bukan menarik ya, mudah-mudahan kalau memungkinkan ada yang beri khutbah gitu ya dari ini, sehingga setelah itu kemudian sholatnya kan akan terasa bareng. Yaitu sebelum khutbah kita beritahu bahwa sholatnya jam sekian, kita mulai zoom, lalu kemudian matikan sholat. Setelah itu kemudian Pak Nur khutbah, kita mendengarkan di rumah masing-masing gitu. Terima kasih Pak Nur. Sekali itu Pak Dadan, betul. Terima kasih atas kesediaan. Khutbah satu aja Pak Nur. Setuju. Ngaten nyun sewu Pak. Saya bukan berarti boleh dan tidak boleh. Masalahnya ini kan terkait dengan masalah ibadah, sekaligus kita sebagai training. Artinya dengan nanti insya Allah saya share terkait dengan naskah khutbahnya dan tata cara sholat. Harapan kami nanti ini sebagai media untuk pembelajaran kita, training kita. Nanti setelah pasca Idul Adha, harapan kita semua nanti bisa menjadi khotib sekaligus menjadi imam. Tata caranya ada, terus kemudian nanti naskah khutbahnya insya Allah saya share yang dari teman-teman Kemenak, nanti kita share. Dan ini kan hal yang mudah, tinggal membaca sholatnya, insya Allah semua sudah tahu, tata caranya sudah nanti kita share. Dan sekaligus nanti kita melakukan praktek masing-masing bapak-bapak untuk menjadi imam di keluarga masing-masing. Nah harapan kita nanti pasca ini, nanti jamaah kita siap untuk menjadi imam dan khotib pada sholat-sholat berikutnya pasca ini. Mungkin kok saya belum sependapat kalau nanti khutbah itu di-share melalui Zoom.
Walaupun Nanti direkam ya Pak Nur ya, masing-masing ya Pak Nur. ya. Masing-masing kita rekam terus dinilai Pak Nur, betul apa salah kan? Tapi Pak Win nggak usah ngirim rekamannya ke saya, Pak Win. Terima kasih Pak Win. Mesti salah soal. Pak Win, ini nggak ada salah dan benar sebetulnya. Ya, Oh gitu ya Pak. dan tidak. Karena insya Allah kalau toh salah, kita kan percaya kalau Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Diampuni yang itu kemauan. Justru harapan saya dengan bapak-bapak nanti belajar untuk menjadi imam dan khotib di keluarganya masing-masing, mungkin menjadi harapan seluruh keluarga. Jadi seorang suami ini menjadi harapan sebuah imam, menjadi imam itu harapan kita. Dan sekaligus nanti ini menjadi tren sekaligus besok pasca ini semua bapak-bapak siap untuk menjadi imam. Nanti dijadwalkan Pak Wardi jadi imam dan khotib pada setiap sholat-sholat. Ini paling tidak menjadi training. Mungkin itu Pak Wardi. Ya, terima kasih Pak Nur. Karena... Pak Wardi. Gimana? Oke. Ini mohon maaf tadi lagi sedang di luar. Untuk blok A Pak Wardi. Ye. Blok A kemungkinan besar juga belum ada keputusan karena masih menunggu besok katanya gitu untuk satgasnya. Karena kemarin dari satgasnya juga belum memberi keputusan boleh atau tidak, masih menunggu hari Senin gitu Pak Wardi untuk blok A. Ye, terima kasih Pak Wardi. Ye, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Saya kira sudah gamblang deh informasi-informasi untuk kita menjaga semuanya. Saya tidak mau nanti juga nanti masjid mengadakan ternyata malah yang blok B datang semua kan repot saya. Jadi untuk antisipasi di Pak Dadan sampaikan, adalah kita untuk sholat Id kita mengadakan di rumah masing-masing untuk menjaga ya kemaslahatan kita bersama. Kemudian nanti silahkan tadi sudah share Pak Nur, nanti akan disampaikan di grup untuk tata cara untuk sholat Id-nya itu masing-masing di rumah. Saya kira itu lebih bagus, lebih baik, tidak ada tanggungan. Karena tadi juga saya tidak mau nanti Pak RT merasa punya tanggung jawab. Nanti tidak malah jadi beban, imunnya turun nanti kan, gitu. Jadi kita sebelah Pak. Tetap kita mundur dari RT saja. Masjid tetap kita mengadakan sholat 5 waktu saja, ya sholat Id kita masing-masing di rumah. Demikian Bapak sekalian. Kalau masih diterima dan mohon maaf nanti ini yang sudah sampaikan beberapa tadi, tolong masing-masing blok Pak RT atau para ustadz tolong jaga tuh warganya besok tanggal 20 tidak perlu datang ke TKP penyembelihan. Diserahkan pada timnya yang sudah akan melangsungkan karena memang kita juga jaga progres ya, jangan sampai nanti kalau mau melihat lewat link yang sudah disiapkan Pak Ferry. Demikian Bapak sekalian, terima kasih untuk pagi hari nanti ada kita survei lapangan dan beberapa yang dikerjakan. Saya harap yang bisa datang monggo untuk bisa hadir. Saya kira pertemuan ini akan berlanjut nanti di awal bulan Agustus supaya kita bisa bersilaturahmi. Nanti kita bisa bertatap muka kembali lewat Zoom. Kemudian Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk bersama-sama di pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian,